Lila menjalani kesehariannya sebagai asisten toko dengan penuh tanggung jawab. Hidupnya sederhana, membantu ibunya yang sakit dan membiayai sekolah adiknya. Suatu hari, Pak Surya, pemilik toko yang jarang ia temui, memberikan tugas untuk mengantar sebuah dokumen ke rumahnya. Rumah besar itu berdiri megah, dengan pagar besi yang tinggi dan pekarangan yang dipenuhi pepohonan tua. Ketika Lila memasuki rumah, ia disambut oleh Pak Surya, pria tua yang ramah. Tetapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit diartikan. Kunjungan itu adalah awal dari serangkaian undangan lain. Pak Surya mulai mengajak Lila untuk berbincang lebih sering, membahas banyak hal, dari masa lalunya yang penuh perjuangan hingga rencananya untuk masa depan. Awalnya, Lila merasa terhormat karena perhatian Pak Surya. Ia berbicara tentang membuka cabang toko baru dan menjanjikan posisi yang lebih baik untuk Lila. Namun, perlahan pembicaraan itu mulai berubah. Pak Surya tak lagi hanya bicara tentang pekerjaan, tetapi juga tentang bagaimana ia merasa kesepian dan menginginkan seseorang yang bisa menemani di sisa hidupnya. Lila mulai merasakan tekanan, tetapi beban ekonomi keluarganya membuat ia terus bertahan. Ia sering teringat perkataan Pak Surya, "Kamu berbeda, Lila. Aku percaya hanya kamu yang bisa menjadi penerus impian-impian saya." Reni, teman lama Lila, mulai mengungkapkan kekhawatirannya. Ia pernah mendengar gosip tentang beberapa wanita muda yang dekat dengan Pak Surya, tetapi semuanya menghilang begitu saja setelah beberapa waktu. "Aku tidak ingin kamu terjebak, Lila. Apa yang terlihat manis di luar, belum tentu baik di dalam," kata Reni. Lila mulai gelisah, tetapi ia mencoba mengabaikan peringatan itu, menganggapnya hanya prasangka buruk. Namun, saat ia mulai sering datang ke rumah besar itu, suasana di sana semakin membuatnya tidak nyaman. Sejumlah ruangan dikunci rapat, dan pelayan rumah tampak enggan berbicara padanya. Pada suatu malam, Pak Surya meminta Lila untuk menemaninya makan malam di ruang makan yang besar dan kosong. Di tengah pembicaraan, ia mengungkapkan rencana besar. Ia ingin menjadikan Lila bagian dari hidupnya, bukan hanya sebagai karyawan, tetapi seseorang yang lebih dekat. Kata-kata itu membuat Lila terdiam. Dalam kebingungannya, Lila menemukan surat-surat tua yang tersimpan di salah satu meja kerja di rumah itu. Surat-surat itu berisi perjanjian bisnis yang merugikan beberapa warga desa. Pak Surya selama ini dikenal sebagai dermawan, tetapi surat-surat itu menunjukkan sisi lain, bahwa donasi yang ia berikan adalah cara untuk menutupi perbuatannya di masa lalu. Lila merasa terjebak. Di satu sisi, ia tak ingin melukai hati pria tua itu, tetapi di sisi lain, ia tak dapat mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika Pak Surya mulai menunjukkan sikap yang lebih mengendalikan, Lila menyadari bahwa ia harus segera pergi. Pada malam yang tegang, Lila akhirnya mengutarakan niatnya untuk berhenti bekerja di toko. Pak Surya tampak kecewa, bahkan sempat menggenggam tangannya erat dan memohon agar ia tidak pergi. Dengan penuh keberanian, Lila melepaskan diri dan meninggalkan rumah besar itu untuk selamanya. Hari-hari berikutnya diwarnai oleh perjuangan Lila untuk membangun hidupnya kembali. Ia memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan dengan bantuan Reni, teman yang setia mendukungnya. Meski sempat merasa bersalah meninggalkan Pak Surya, Lila tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Namun, kisah itu belum benar-benar berakhir. Surat-surat yang Lila temukan ternyata membuka jalan untuk mengungkap kebenaran tentang masa lalu Pak Surya, yang melibatkan berbagai skandal yang selama ini tersembunyi. Keputusan Lila untuk meninggalkan Pak Surya dan membongkar surat-surat yang ia temukan menimbulkan kegemparan di kota kecil itu. Beberapa warga mulai mempertanyakan integritas Pak Surya. Namun, sebagian besar tetap mendukungnya, mengingat semua kebaikan yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin Lila, gadis muda yang baru bekerja di toko itu, menuduh seseorang yang telah membantu banyak orang? Begitu gumam beberapa orang di pasar. Namun, di sisi lain, ada pula yang mulai berpikir ulang. Mereka mengingat cerita lama tentang warga yang kehilangan tanah mereka karena ulah Pak Surya, meski kisah itu sering dibantah atau dilupakan. Lila mulai merasa diasingkan. Banyak pelanggan toko yang berhenti berbicara dengannya. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai pengkhianat. Namun, ada juga segelintir orang yang diam-diam mendekatinya untuk menawarkan dukungan. Reni tetap menjadi teman setia Lila,
dan bersama-sama mereka mencoba mencari bukti tambahan untuk menguatkan klaim Lila. Salah satu warga, Pak Jamal, seorang petani tua yang dulu kehilangan sawahnya, memberanikan diri mendekati Lila. "Surat-surat itu benar, Nak," katanya dengan suara gemetar. "Aku dulu menandatangani perjanjian dengan Pak Surya. Katanya hanya untuk sementara waktu, tapi tanahku tidak pernah kembali." Pak Jamal memberikan kesaksian yang memperkuat cerita Lila. Bersama Reni, Lila mulai mengumpulkan cerita serupa dari beberapa warga lainnya yang takut untuk berbicara terbuka. Pak Surya, yang menyadari bahwa reputasinya mulai terancam, tak tinggal diam. Ia menggunakan pengaruhnya untuk menekan warga agar tetap mendukungnya. Ia bahkan menggelar acara amal besar-besaran untuk memperkuat citra sebagai dermawan sejati. Dalam acara itu, ia menyebut tuduhan terhadapnya sebagai fitnah dari orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Pak Surya bahkan secara tidak langsung menyebut Lila sebagai gadis yang dipengaruhi oleh orang-orang yang ingin menghancurkan keharmonisan desa. Tekanan terhadap Lila semakin berat. Ia sering mendapati orang-orang menatapnya dengan sinis, bahkan ada yang mengancam agar ia meninggalkan desa. Di saat yang sama, beberapa warga yang awalnya mendukung mulai mundur karena takut akan pengaruh Pak Surya. Namun, Lila tidak menyerah. Ia bersama Reni mencari cara untuk membawa bukti-bukti tersebut ke pihak yang lebih berwenang. Mereka bertemu dengan seorang jurnalis muda dari kota yang tertarik mengangkat cerita ini. Jurnalis itu, Dina, merasa kasus ini lebih besar daripada yang terlihat. Artikel yang ditulis Dina tentang dua wajah Pak Surya mulai menyebar, tidak hanya di desa, tetapi juga di kota sekitarnya. Artikel itu mencantumkan kesaksian warga seperti Pak Jamal, serta bukti-bukti dari surat-surat yang ditemukan Lila. Pak Surya mencoba menyangkal segalanya, bahkan mengancam akan menggugat Dina dan Lila atas pencemaran nama baik. Namun, berita itu telah membuka mata banyak orang. Warga yang dulu diam mulai berani berbicara. Tekanan publik semakin besar, hingga akhirnya pihak berwenang mulai menyelidiki kasus ini. Di pengadilan, kasus ini menjadi sorotan. Lila dihadirkan sebagai saksi kunci, meskipun ia harus menghadapi banyak pertanyaan yang menjatuhkan dari pengacara Pak Surya. Namun, kesaksian warga lain yang akhirnya berani maju membuat posisi Pak Surya melemah. Selama persidangan, terungkap bahwa sebagian besar aset dan donasi yang dilakukan Pak Surya berasal dari tanah-tanah yang ia rebut secara paksa. Meskipun ia selalu memberikan citra sebagai dermawan, ternyata ada banyak pihak yang menjadi korban di baliknya. Setelah persidangan yang panjang, Pak Surya akhirnya dinyatakan bersalah atas tindakannya. Ia dijatuhi hukuman dan diminta mengembalikan sebagian besar asetnya kepada para korban. Bagi Lila, ini adalah kemenangan yang pahit. Meskipun kebenaran akhirnya terungkap, ia kehilangan banyak teman dan merasa bahwa desanya tidak lagi seperti rumah. Ia memutuskan untuk memulai hidup baru di kota, berusaha melupakan masa lalunya yang penuh tekanan. Namun, ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Keberaniannya mengungkap kebenaran telah membantu banyak orang, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia sesali. Lila, bersama Reni dan Dina, menjadi simbol perubahan di desa kecil itu. Meski perjalanan mereka penuh rintangan, mereka membuktikan bahwa kebenaran, seberapapun sulitnya, tetap layak diperjuangkan. Beberapa bulan setelah persidangan, desa kecil itu mulai kembali tenang. Banyak warga mulai menyadari betapa besar keberanian yang diperlukan bagi Lila untuk mengungkap kebenaran. Beberapa bahkan mendekatinya untuk meminta maaf karena dulu tidak mendukungnya. Namun, Lila sudah memutuskan untuk meninggalkan desa, merasa bahwa hidupnya membutuhkan awal yang baru. Di kota, Lila memulai usahanya sendiri dengan dukungan dari Dina, jurnalis yang menjadi sahabat barunya. Berbekal pengalaman dan tekad yang kuat, ia membuka toko kecil yang menjual hasil kerajinan lokal, terinspirasi oleh orang-orang desa yang pernah ia bantu. 3 tahun kemudian, Lila kembali mengunjungi desanya untuk menghadiri acara perayaan lokal. Kini ia dikenal sebagai wanita muda yang sukses, dengan usaha yang berkembang pesat dan jaringan pelanggan yang luas. Saat berjalan melewati jalan-jalan desa, ia menyadari bahwa meski banyak hal telah berubah, kenangan akan perjuangannya tetap membekas. Orang-orang yang dulu meragukannya kini menyambutnya dengan hangat.
Mereka melihat Lila bukan hanya sebagai seorang pejuang, tetapi juga sebagai inspirasi. Pak Jamal, yang kini kembali menggarap sawahnya, menyebut Lila sebagai bintang kecil yang menyinari jalan kami saat gelap. Di tengah acara, seorang anak kecil menghampirinya, memegang sebuah buku catatan kecil. "Aku ingin menjadi seperti Kak Lila," katanya malu-malu. Lila tersenyum, merasa bahwa perjuangannya dulu bukanlah sia-sia. Di balkon rumah kosnya di kota, Lila menatap bintang-bintang di langit. Ia merasa lega karena telah melewati semua rintangan yang hampir menghancurkannya. Hidupnya mungkin tidak sempurna, tetapi ia merasa damai dengan dirinya sendiri. Kadang, untuk menemukan cahaya, kita harus melewati kegelapan terlebih dahulu, gumamnya sambil memejamkan mata. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia telah menemukan kebahagiaan sejati, kebebasan dari bayang-bayang masa lalu dan keberanian untuk memulai lagi.